warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi semua, kita akan mempelajari materi bakteri yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu virus. Bersama Ibu Dr. Anda Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi dari SMA Negeri 3 Cimahi. Sebelum mempelajari bakteri, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, yaitu ini. Yang pertama, lihat di sini ada 3.5, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.5.1, mengidentifikasi struktur tubuh bakteri, menjelaskan fungsi struktur tubuh bakteri, dan yang terakhir 3.5.3, menjelaskan pengelompokan bakteri. Nah, ini adalah tujuan dalam pengetahuan. Sedangkan KD untuk keterampilannya kita tunda dulu untuk pertemuan berikutnya. Kita lihat di sini ciri-ciri dari bakteri. Nah, bakteri itu ukurannya sangat kecil, dia bersel tunggal dan bersifat prokariotik. Jadi prokariotik itu adalah sel yang inti selnya tidak memiliki selaput. Ukurannya sangat kecil sekali, ini dalam bentuk mikron. Jadi di sini mikron ya, 1 mikron itu 10 pangkat minus 4 cm, jadi sangat kecil ukurannya. Kemudian dinding selnya mengandung peptidoglikan yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi sel. Kemudian membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester, berperan dalam proses transportasi zat. Selnya mampu mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya, sehingga lendir ini berfungsi untuk membentuk kapsul dan sebagai pelindung bagi bakteri. Sitoplasma tersusun atas protein, karbohidrat, lemak, ion organik, juga terdapat organel sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia di dalam sel. Reproduksi aseksual dengan cara membelah diri dan seksual dengan cara paraseksual. Apa sih paraseksual di sini? Paraseksual itu adalah perkawinan yang tidak jelas gametnya, sehingga di sini hanya terjadi pertukaran materi DNA atau materi genetiknya saja. Kemudian bakteri ditemukan di semua habitat, bisa di darat, air, udara, bahkan di organisme yang ditumpanginya. Kemudian pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk pelindung berupa endospora. Nah, itulah ciri-ciri dari bakteri. Bagaimana dengan struktur bakterinya? Kita lihat di sini, struktur bakteri terdiri dari dinding sel. Nah, ini dinding selnya yang paling luar ya. Jadi ada paling luar di sini dinding sel, tersusun atas peptidoglikan, merupakan polimer makromolekul yang berfungsi untuk melindungi sel terhadap lisis atau pecah atau hancur gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kapsul. Nah, ini kapsul. Sini bagian luar ya, ada kapsul. Kapsul ini merupakan selaput licin yang terdiri dari polisakarida, terletak di luar dari dinding sel. Jadi ada di sebelah luar dari dinding sel, ya. Berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan sel inang. Berikutnya membran sel. Di sini ada membran sel ya. Nah, ini membran sel, kalian bisa melihat itu bagian sebelah dalam dari dinding sel, ada membran sel yang ini. Nah, membran sel ini berfungsi untuk menyelubungi sitoplasma yang tersusun atas lemak dan protein, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian sitoplasma, kalian lihat di sini ada sitoplasma ini, sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi biokimia di dalam sel. Kemudian ada materi DNA, di sini nukleoid ya. Nukleoid atau DNA, bisa DNA, ada juga yang berupa RNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat keturunan ya. Nah, kita lihat berikutnya, ciri yang lain, ada flagela dan
pili. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada flagela yang panjang, yang tebal, dan pili yang pendek-pendek. Jadi, flagela dan pili ini berfungsi sebagai alat gerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel, ukurannya lebih besar daripada pili. Kemudian ada ribosom. Nah, ini ribosom ya, menempel di sini. Ribosom ini tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk dari bakteri? Kita lihat pengelompokannya, yaitu pengelompokan bakteri yang pertama berdasarkan bentuk. Kalian lihat di sini, bakteri itu sebetulnya berasal dari kata bakterion atau batang gitu ya. Nah, batang ini yang ditemukan pertama kali oleh orang Belanda, peneliti yang bernama Anthony van Leeuwenhoek, sehingga dari batang ini muncullah kata bakteri, yaitu basi. Padahal sebetulnya ada bentuk yang lain, yaitu selain batang nanti kita lihat ada yang bulat dan ada yang spiral. Nah, kita lihat yang batang ini ada yang disebutnya monobasil. Mono itu artinya satu, ya, berarti dia hanya satu saja, seperti ini bentuknya, hanya berbentuk satu batang sel yang tunggal. Contohnya Salmonella typhosa, kemudian Escherichia coli, dan Lactobacillus. Kemudian diplo. Ini diplo artinya dua kan ya, berarti berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Nah, seperti ini, bergandengan dua-dua ya, diplobasil. Contohnya Klebsiella pneumonia yang menyebabkan radang pada paru-paru, dan yang bentuk lain yaitu Streptobacil, seperti ini bentuknya. Jadi berbentuk bergandengan memanjang, berbentuk rantai. Misalnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks ya itu. Kemudian ada bentuk bakteri yang bulat. Nah, bakteri yang bulat di sini kalian lihat ya. Seperti tadi, ada yang menyendiri, ada yang bergandengan gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau yang bulat disebutnya kokus, berarti kalau yang menyendiri, yang pertama itu namanya monokokus. Bakteri berbentuk bola tunggal. Misalnya monokokus gonorrhoeae. Ini lihat ya, yang sudah dilingkari. Kemudian yang kedua yaitu diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola, bergandengan dua-dua. Misalnya Diplococcus pneumoniae. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sedangkan yang ketiga yaitu Tetracoccus. Tetra itu artinya 4. Berarti bakteri ini berbentuk 4 sel yang tersusun dalam bentuk persegi sebagai hasil pembelahan sel kedua arah. Ya, ini contohnya Pediococcus cerevisiae. Nah, ini bentuknya ya. Jadi dia ada 4 yang bergandengan. Kita lihat berikutnya ada Streptococcus ya. Streptococcus itu sama seperti tadi, bergandengan memanjang, hanya bedanya di sini bentuknya Streptococcus itu bulat gitu ya. Jadi berbentuk bola yang berkelompok memanjang, berbentuk rantai. Misalnya Streptococcus lactis. Kemudian ada yang berbentuk Staphylococcus. Di sini gambarnya Staphylococcus yang ini, Staphylococcus. Jadi seperti bola yang berkelompok seperti anggur ya, misalnya Staphylococcus aureus. Kemudian yang berikutnya yaitu Sarcina, yaitu bakteri berbentuk bulat. Nah, ini ya, Sarcina berbentuk bulat yang terdiri atas 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ketiga arah, misalnya Thiosarcina rosea yang menyebabkan keracunan pada makanan. Oke, itu yang berbentuk kokus. Sedangkan ini ada bentuk lainnya yang seperti spiral. Jadi spiral begitu ya, seperti spiral. Nah, yang seperti spiral ini ada 3 macam, yaitu yang pertama spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral. Contohnya Spirillum, ini spiral ya. Kemudian Vibrio atau berbentuk koma, yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna ya, ini
Jadi seperti spiral tapi tak sempurna. Jadi vibrio ya, membentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya vibrio kolera yang menyebabkan penyebab penyakit kolera. Dan kemudian di sini ada spiroseta yang bentuknya seperti ini, yaitu golongan bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Jadi bergerak, kelihatan ada gerakannya begitu ya. Contohnya Spirochaeta pallida, penyebab penyakit spilis. Nah, itulah berdasarkan bentuk. Nah, sekarang pengelompokan bakteri yang berikutnya berdasarkan alat gerak. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi monotrik yang pertama. Mono tadi artinya kan satu ya. Berarti pada ujungnya di sini kalian lihat, di sini hanya memiliki satu flagel saja. Misalnya Pseudomonas aeruginosa ya. Kemudian yang kedua yaitu lopotrik, seperti ini bentuknya lopotrik. Lopotrik yaitu bakteri yang satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Jadi kalau tadi monotrik, flagelnya hanya satu. Sedangkan lopotrik itu hanya satu sisi tapi lebih dari satu flagel yang berkelompok di sini. Nah, itu bedanya ya. Berikutnya, amfitrik. Amfitrik itu bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Misalnya Aquaspirillum serpens ya. Di sini kalian lihat amfitrik kedua ujungnya yang ini ya. Nah, ini amfitrik kedua ujungnya ada satu flagel saja tapi di kedua ujung. Sedangkan yang berikutnya yaitu peritrik, yaitu yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuh, misalnya Salmonella typhosa. Jadi pada seluruh permukaan tubuhnya ada peritrik gitu ya. Nah, kalau yang atrik itu dia tidak memiliki flagel gitu ya. Jadi pada tubuhnya itu sudah saja seperti ini gitu ya, tidak ada flagelnya, itu yang atrik ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang bagaimana pengelompokan bakteri? Oh, ini maaf tadi ada yang terlewat ya. Berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, berdasarkan sumber oksigen dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang aerob, ini aerob, dan yang anaerob. Air itu udara, berarti di sini bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses respirasinya atau pernafasannya gitu ya. Contohnya Nitrosococcus dan seterusnya. Kemudian bakteri anaerob, an itu artinya tidak. Jadi tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, berdasarkan cara memperoleh makanan. Bakteri digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri heterotrof, yaitu yang tidak dapat membuat makanan sendiri, misalnya Escherichia coli, dan bakteri autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Jadi auto itu sendiri, jadi dapat membuat makanan sendiri. Nah, ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama fotoautotrof. Nah, ini salah cetaknya, harusnya fotoautotrof, menggunakan cahaya untuk mensintesis makanannya, misalnya bakteri hijau dan ungu. Ini bakteri hijau dan ungu. Kemudian yang berikutnya kemoautotrof, menggunakan energi kimia untuk mensintesis makanannya, misalnya Nitrosomonas ya. Berikutnya yaitu berdasarkan pewarnaan gram. Jadi kalau bakteri itu mau dilihat di bawah mikroskop, diberi warna supaya jelas. Ada yang bakterinya karena mempunyai dinding yang tebal, sehingga pewarnaan menggunakan warna ungu itu dia tidak akan larut ketika dicuci oleh alkohol atau aseton, sehingga itu disebutnya bakteri gram positif. Contohnya Staphylococcus aureus ya. Ini tapi bakteri yang bersifat patogen pada manusia. Patogen itu dapat menimbulkan penyakit ya. Dan yang berikutnya bakteri gram negatif yang pewarna ungunya bisa menjadi luntur ketika
dicuci oleh alkohol atau aseton. Misalnya Escherichia coli yang terdapat pada usus manusia ya, tapi ini tidak berbahaya, malah justru menguntungkan manusia dalam memproduksi vitamin K. Nah, itulah materi bakteri yang kita pelajari hari ini. Kalian harus membuat apa sih simpulan dari materi yang sudah kita bahas. Jadi kalian buat ya tugasnya di buku kalian, kemudian nanti kalian sampaikan ke ibu, diupload ya. Tugasnya ada 3 di sini. Yang pertama, bagaimana sih struktur tubuh bakteri, kemudian fungsi dari struktur tubuh bakteri tersebut, dan yang terakhir 5 dasar pengelompokan bakteri itu apa saja ya. Bikin sekreatif mungkin, silahkan. Semakin kreatif semakin bagus, maka tentu saja ibu akan lebih mengapresiasi, nilainya akan lebih besar lagi ya. Nah, sekian saja pertemuan kita mengenai bakteri yang untuk pertama kali, dan kalian nanti siapkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana sih reproduksi dari bakteri. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Dan jangan lupa tugasnya di-upload ya, supaya ibu bisa menilai tugas yang telah kalian buat. Demikianlah materi bakteri yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa materi berikutnya yaitu reproduksi bakteri bisa kalian baca ya. Dan nanti supaya kita ketemu pada saat yang akan datang itu kalian sudah siap dengan materi berikutnya yaitu reproduksi bakteri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.